Oke, kembali lagi dengan saya Samuel. Dalam pembahasan kali ini kita akan bahas tentang apakah dosa itu berasal dari Allah dan benarkah Allah menetapkan dosa. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena berpikir bahwa tidak mungkin dosa itu ditetapkan oleh Allah. Dan pastinya ketika mengatakan dosa itu ditetapkan oleh Allah akan bertabrakan dengan bagian dari sifat-sifat Allah, yaitu Allah adalah Maha Kudus, Maha Suci. Jadi tidak mungkin dosa itu berasal dari Allah. Oke, namun kita akan perhatikan bahwa pada bagian pertama dari kejatuhan manusia, kita akan perhatikan bahwa kenapa sampai Allah tidak mencegah atau mengintervensi ketika Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran di taman itu. Apakah Allah sengaja untuk membiarkan hal itu terjadi? Tentu jawabannya tidak. Lalu apakah saat itu Allah mengizinkan dosa itu? Tentu juga jawabannya tidak. Lalu kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Apakah ada maksud Allah di dalamnya? Ya, itu jawabannya. Jadi ada maksud Allah di balik kejatuhan Adam dan Hawa. Betul-betul ketika kita memperhatikan bahwa mereka diciptakan dalam natur yang terbatas, tentu ini mempengaruhi free will-nya. Sehingga ketika orang berpegang pada manusia memiliki free will, ini akan bertabrakan bahwa ketika free will itu dipengaruhi oleh natur yang terbatas itu, sudah pasti manusia sampai kapanpun akan tetap bisa jatuh dalam dosa. Karena dia diciptakan dalam natur manusia yang sangat terbatas, tidak maha tahu dan tidak maha bijaksana, bisa saja dalam waktu kapanpun jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, ketika Allah menciptakan manusia, tentu Allah tahu bahwa manusia sangat mungkin untuk jatuh dalam dosa. Sehingga di dalam kemahatauan dia itu, tentu dia sudah menetapkan hal itu terjadi, yaitu pasti manusia melakukan dosa. Sehingga saat kejatuhan hal itu, tentu Tuhan tidak kaget, atau Tuhan tidak menyesal, atau Tuhan tidak tiba-tiba kemudian baru tahu akan hal itu ketika manusia lakukan itu, tentu tidak. Nah, ini yang kita dinamakan sebagai Allah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa di dalamnya. Jadi ketika kita menghindar dari Allah menetapkan dosa, lalu kenapa ketika Adam jatuh dalam dosa tidak dibinasakan oleh Allah? Allah tidak memusnahkan mereka dan menciptakan manusia yang lainnya. Karena kita akan perhatikan dalam Efesus 1 ayat 4-5 bahwa orang-orang itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sehingga Kristus yang sudah ada sejak kekekalan itu akan menyelamatkan orang-orang yang telah dipilih Allah. Jadi kejatuhan manusia di dalam dosa itu sesuatu hal yang sangat mungkin karena diciptakan dengan natur yang terbatas. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Sebab Allah telah menyediakan juru selamat, yaitu Kristus, untuk melakukan misi penebusan itu. Sehingga kita akan lihat dalam Amsal 16 ayat 4 bahwa Allah membuat segala sesuatu itu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dipersiapkannya untuk hari malapetaka. Lalu kemudian juga kita bisa lihat di dalam Roma 11 ayat 32, sebab Allah telah mengurung mereka di dalam ketidaktaatan, supaya Allah memperlihatkan kemurahannya bagi mereka semua. Ini berarti jelas bahwa orang-orang ketika jatuh di dalam dosa itu tentu di dalam kemahatauan Allah dan di dalam ketetapan Allah. Sebab tidak ada satupun terjadi di luar kontrol Allah. Maka ketika kita menghindar dari Allah menetapkan dosa, tentu kita akan menabrak bahwa Allah maha tahu. Dan Allah yang ada di dalam kekekalan yang menetapkan segala sesuatu secara kekal, dari kekal sampai kekal. Oleh sebab itu siapapun tidak bisa membantah akan Allah menetapkan dosa. Jika ada yang membantah Allah menetapkan dosa, seharusnya ketika Allah betul-betul membenci dosa dan dosa tidak ditetapkan olehnya, ketika manusia jatuh dalam dosa harusnya dibinasakan semuanya, atau harusnya dibersihkan semuanya.
Namun justru karena ketika manusia diciptakan dengan natur yang terbatas, Allah sangat tahu bahwa manusia akan sangat mungkin jatuh di dalam dosa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi Allah membuat segala sesuatu dalam tujuannya masing-masing. Dia mengurung mereka di dalam ketidaktaatan. Semua orang dikurung dalam ketidaktaatan, supaya untuk semua orang itu juga dia menunjukkan kemurahannya melalui kedatangan Kristus untuk melakukan misi penebusan itu. Sebab apa? Kristus sudah dipersiapkan sejak kekekalan untuk melakukan misi penebusan, yaitu untuk menebus orang-orang yang dipilihnya. Sebab Allah bukan Allah yang amatiran, yang tiba-tiba kaget atau menyesal atau berubah rencana. Seperti itu. Jadi Kristus sudah disediakan di dalam kekekalan untuk menebus kita yang berdosa. Oleh sebab itu, jangan pernah membantah hal itu. Karena di dalam kekekalan dan di jauh-jauh waktu sebelum manusia diciptakan, ada Allah yang menetapkan segala sesuatu, yang merencanakan segala sesuatu. Dia tahu hari ini, bahkan hari depan kita, di dalam kekekalan, dari kekal sampai kekal, dia sangat tahu. Oleh sebab itu tidak ada yang menjadi rahasia Allah. Semua dibukakan sebab dia tahu bahwa apa yang dia lakukan untuk dia dan oleh dia dan bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada yang bertentangan dalam hal ini ketika Allah menetapkan dosa. Jadi Adam ketika jatuh dalam dosa, dia sangat tahu bahwa Adam pasti jatuh dalam dosa. Tapi dia sudah menyediakan Kristus untuk menebus setiap dosa manusia. Oleh sebab itu, ini bagian yang mau saya jelaskan bahwa dosa tidak berasal dari Allah, tapi Allah menetapkan dosa. Dan dosa itu dilakukan oleh manusia dalam keterbatasannya. Lalu kemudian Allah menyelesaikan perkara itu dengan datangnya Kristus. Sebab Allah membenci dosa, namun di dalam ketetapannya dia tahu setiap manusia pasti bisa jatuh dalam dosa. Karena dia diciptakan dengan natur yang terbatas. Oke, see you lagi di video-video berikutnya. Tuhan memberkati.